Ikatan Keluarga Besar Negap Mese IKBN, Bapak, Mama, anak-anak saksi, dan jubir adakan Natal bersama tahun 2022 bertempat di rumah Bapak Yohanes Duka SPD dan Ibu Marcelina Nenobais SPD. Perayaan Natal yang berlangsung pada hari Minggu 18 Desember 2022 untuk yang pertama kali dilaksanakan tepat jam 16.00 hingga 20.00 dengan mengambil tema menanggung bersama rasa suka dan duka. Perayaan Natal IKBM tahun 2022 diawali dengan ibadah singkat yang dipimpin oleh Pendeta Rosalina AM Sunbanu Nenobais STH dengan mengambil bacaan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-16 yang pada intinya mengajak bersama memaknai Natal dalam aksi solidaritas sosial dan kemanusiaan guna membangun kekuatan iman, pengharapan dan kasih dalam berbagai dimensi hidup sambil mempedomani kebenaran firman Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Natal ini juga dihadiri oleh Ketua IKBN Bapak Yohanes Duka SPD dan Sekretaris Bapak Nimrod Ban Fatin serta Bapak Noh Vina Senior orang tua IKBN. Juga dihadiri beberapa pasang anak saksi dan jubir dari 10 pasang anak saksi. Selain ibadah juga dilakukan pembakaran lilin, membaca ayat Nats, dan juga membakar lilin serta santap malam bersama. Dan juga dilakukan permainan kuis atau lomba kuis berhadiah dan pembagian bingkisan Natal. Kebaktian ini juga diliput oleh beberapa jurnalis dari beberapa media. Mari kita ikuti laporan reporter Global 2 berikut ini. Bernyanyi manusia, pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus Kristus Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan bekerja di hati kita. Anugerah dan rahmat serta damai sejahteranya menaungi kita dan menaungi juga. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Di malam perayaan Natal ini, kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau. Kami mengabaikan hikmat Tuhan dan kiranya damai sejahtera-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Hari-hari hidup kami dipenuhi oleh kepentingan diri sendiri. Kami mengabaikan sesama kami dan memupuk kebencian, iri hati dan dendam di dalam hati kami. Hidup dan hati kami semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan, sebab kami lebih menyukai kegelapan dosa daripada terang. Ampunilah kami ya Tuhan, dan baharuilah hidup kami, agar kami berjalan pada jalan yang benar.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta perlakukan kabar baik. Lahir Kristus Sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin Natal. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun, dan luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya 40 ayatnya yang ketiga. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efata, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai jantan yang muda. Zakarias 9 ayat 9. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Hari ini telah lahir seorang juru selamat, Kristus Tuhan bagimu di kota Daud. Mika 5 ayat 1. 12 ayat 11. Mari kita berdiri, kita angkat pujian Malam Kudus.
mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena bersama dengan keluarga besar Nika Mese, anak-anak saksi dan jubir, dalam keluarga Bapak John dan Mama, kami boleh merayakan Natal bersama. Dan saat ini Tuhan, kami baru saja menyalakan lilin Natal. Dan di tangan kami, lilin yang menyala ini kiranya menjadi simbol dalam menerangi hati, pikiran, dan perasaan kami, yang saat ini Tuhan lihat, kenal, dan turut merasakan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu yang akan menerangi kami di dalam perenungan kami dalam perayaan Natal bersama. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Amin. Silahkan kembali. Landasan Alkitab bagi kita di dalam merayakan Natal, keluarga besar Nika Mese dan Bapak Mama anak-anak saksi jubir bersama Bapak John dan Mama serta anak-anak, kita akan membaca dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 dan 16. Saya ajak kita berdiri. Mulai. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Selamat sore, shalom. Shalom. Selamat berjumpa dalam perayaan Natal bersama dengan keluarga besar Nika Mese. Ini kelompok arisan. Dan Bapak Mama anak-anak saksi jubir. Saya harus mengatakan seperti ini. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada tujuannya. Dan pasti tadi itu biasanya menunggu kalau 15 menit masih kompromi ya. Kalau setengah jam sudah ke dalam pencobaan. Pasti tadi pikiran dari kalau 15 menit sudah berpikir, kita untuk di mana ya? Setengah jam itu pikir, setengah jam mulai. Coba tanya dulu, telepon dulu. Ada di mana? 1 jam itu sudah bahaya. Bapak Mama, saya harus jujur bahwa tadi saya dapat ini undangan, saya lihat di tanggal 18-nya. Saya tidak lihat di jamnya. Fokus, sebentar siap sambil lihat jam 6. Jam 6. Oh baik. Pak Ferry telepon, baru saya sadar, saya lihat. Oh jam 3, ini kurang berapa menit, ini. Aduh, ini terlambat. Tahu kalau terlambat begitu, hilang.
kakak yang tadi dijemput, saya siap mungkin 5 menit, sampai 5 menit. Tinggal koin rambut, tinggal veo, langsung ambil baju, pakai langsung. Sudah bos sudah tahu apa lihat apa yang terjadi. Beta bilang jalan sudah kakak. Papa mama, saya terlambat. Firman Tuhan tidak pernah terlambat. Amin kok. Amin. Supaya kau tenang sudah. Sampai yang tadi tenang sudah ya. Saya terlambat, tapi firman Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu datang tepat pada waktunya. Dan itulah waktu yang Tuhan izinkan untuk kita tenang. Kita sudah berproses tadi. Suasana dalam proses itu sebenarnya itu dampak dari ketidaktenangan kita. Amin kok. Kalau semalam menyanyi malam kudus dalam kegalauan, menyanyi malam kudus dalam suasana batin itu, dan pada akhirnya lilin menyala, kita berdoa, Tuhan terangilah hati kami, pikiran kami, perasaan kami yang tidak tenang, dan berikanlah ketenangan kepada kami untuk kami mau ada di sekitar firman-Mu. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kelompok arisan Nekamese, ya. Tadi saya tanya di sekitar 6 kakak. Kita tanya bilang, betul banyak, ada banyak, tapi nah itu sudahlah. Mau bilang apa lagi, itu sudah. Tapi ada satu hal yang menarik, bahwa di dalam Natal bersama ini ada bapak, mama, anak-anak saksi, jubir. Coba kita angkat tangan, ambil dulu yang jubir yang mana, jubir. Angkat tangan coba yang jubir, ada juga. Rahasia. Mau dalam rahasia sudah mau. Pasti ada. Tapi kalau saya lihat saya bisa tahu yang dari jubir. Kenapa? Saya kira jubir itu juru bicara. Juru bicara. Dia yang mengkomunikasikan suatu proses untuk sampai pada titik ya. Kalau jubir dia tidak berproses dengan baik, maka pasti tidak akan berlangsung acara itu dengan baik. Amin kok. Amin. Maka anak-anak saksi dong pasti bilang, wah ini bahaya nih. Ya. Dan kita semua yang saat ini merayakan Natal bersama dengan keluarga besar kelompok arisan Nekamese, anak-anak jubir dan anak-anak saksi. Saya memberi tema kecil, berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Berjumpa dengan Allah dalam keluarga. Merayakan Natal, baik itu secara pribadi dalam keluarga, seperti yang tadi kita sudah dengar seperti apa keluarga besar Nekamese dan juga anak-anak dan jubir. Tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, berjamaat itu 1 tahun 1 kali saja. Atau sampai bikin 2 tahun. Atau 1 tahun cukup 1 kali saja. Kalau kita menghadiri pasti berulang-ulang kali. Tetapi untuk melakukan itu dalam suatu kesepakatan bersama 1 tahun 1 kali. Dan karena itu ketika masuk dalam minggu-minggu Advent, dalam minggu-minggu penantian, semua sudah mulai berpikir, kira-kira kita mau Natal kapan? Dan sesuai dengan keputusan sinode itu, Natal itu setelah minggu ini minggu keempat. Mana potong kejar. Mau tunggu minggu keempat, ini sibuk, ini lebih kita sebelum. Akhirnya kita bingung. Seperti kemarin di gereja. Natal kita mau pakai stola ungu atau mau pakai stola putih. Terus mau menyanyi Maranatha kok haleluya. Karena kalau merayakan Natal berarti haleluya. Tapi kita masih ada dalam perayaan Minggu Advent. Hari ini sudah kita nyanyi haleluya. Karena kita sudah melewati suatu penantian dalam masa untuk mempersiapkan diri masuk di dalam suatu perayaan. Dan kelompok arisan Nekamese, jubir dan anak-anaknya saat ini boleh ada bersama-sama. Kita ada dalam suatu perenungan diri bahwa melalui kesempatan sore hari ini kita bersyukur karena bisa berjumpa sebagai suatu keluarga Allah yang telah berkomitmen untuk membentuk dan membangun suatu persekutuan bersama dalam suka maupun duka. Saya kira setelah saya mempersiapkan ini satu tema di sini ya, dalam suka maupun duka ya. Saya teringat bahwa kelompok arisan Nekamese ini dalam suka itu ya kelarin, tapi dalam duka siap ini apa dekorasi duka. Mungkin itulah yang menjadi motivasi bahwa kita bertemu tidak hanya dalam suka tetapi juga dalam duka. Nanti kalau orang sewa ya lo kasih 500 atau berapa, tapi kalau yang ya sudah tergabung ini dia sudah harus menikmati bahwa dalam duka itu juga saling menopang. Ini satu hal yang saya kira penting.
Kita bertemu untuk arisan, tetapi ada sesuatu yang kita lakukan yang nanti kita nikmati, tapi orang lain menikmati. Dan ini satu hal yang penting. Karena itu bersama dengan kelompok arisan Nekamese satu hati ya. Ya, sudah berapa tahun ini kira-kira ini? Berapa tahun? 15 tahun lalu. Cukup lama. Dan yang pasti anggotanya ada yang masuk keluar. Ya, dia pasti kadang dia mau, dia bergabung, ya terasa dia lagi ini dia mundur. Karena itu saya mau katakan, mempertahankan sebuah persekutuan itu tentu tidak segampang membalikan telapak tangan. Kenapa? Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus mahal. Itu mahal. Kan itu harus siap untuk membangun satu persekutuan, berani untuk mengambil keputusan, rela berkorban. Waktu, tenaga, pikiran, perasaan, materi, itu tidak menjadi alasan untuk harus. Nyawa itu hanya Tuhan Yesus ya. Atau sonde. Nyawa hanya Tuhan saja. Karena itu motivasi untuk hidup bersama dalam suatu persekutuan apa saja. Suami istri, kan ini ngomong tentang anak-anak saksi dan jubir. Saya kira ini bukan gampang ya. Karena itu untuk mengambil dalam satu persekutuan apa saja, suami dan istri, ya, ambil komitmen untuk mau membangun sebuah rumah tangga, nah, siap untuk berkorban. Tidak bisa bilang gampang-gampang. Siap untuk mau ada dalam suatu komunitas seperti yang dijalani saat ini, tidak gampang. Karena selalu saya katakan, entah di dalam keluarga, dalam komunitas seperti yang dijalani, di dalam masyarakat, bahkan juga dalam gereja, kita ada dalam persekutuan. Jangan karena kalau supaya itu bertahan. Beto mapi bergabung karena itu sudah arisan. Bet dapat ame, bet dapat arisan, bet hilang sudah toh. Tapi kalau di sini kami kesol ya, di yang lain. Nah, bet dapat ame, sudah bet hilang sudah. Saya kira tidak seperti itu. Tetapi yang paling inti adalah kita bisa bertemu. Karena kalau kita di rumah sendiri, potong tertawa sendiri, orang biasa gila. Tapi pada saat kita bertemu, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, kita saling menopang, maka di situ kita merasakan bahwa ternyata hidup dalam satu persekutuan itu indah. Dan saya selalu katakan, kita mau ada dalam satu persekutuan, harga yang harus dibayar mahal. Karena itu motivasi dan komitmen untuk ada itu jangan karena kalau supaya. Tetapi meskipun, sekalipun, walaupun, itu harus menjadi komitmen kita. Kalau tidak, ya kita bilang rem sudah. Kadang senang naik angin baik, naik gas. Di angin baik, rem. Ya. Dan firman Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 15b ya, saya mau khusus ayat 15b. Dan ayat 16 dikatakan begini. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Mama, konteks pemberitaan daripada Lukas ini sangat jelas. Di mana kelompok gembala, ya, merekalah yang paling pertama mendapatkan berita kelahiran Kristus. Ya, mereka orang pertama. Ya, gembala itu kan tidak diperhitungkan. Mereka menjaga, mereka diperhadapkan dengan ancaman binatang buas, tapi mereka tidak tahu. Pada saat seperti itu, mereka berkomitmen. Mari. Soalnya bilang, lu tunggu nanti kau pindah, nanti datang baru tidak. Rame-rame. Mereka pergi, mereka tidak pikir nanti itu domba-domba seperti apa. Ini satu komitmen yang luar biasa. Dan kalau berbicara tentang Natal, tentu kita terlepas dari para gembala, ya, palungan, para majus, dan itu selalu berhubungan. Dan keluarga Yusuf dan Maria. Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara yang terkasih,
Di sini kita mau belajar. Mari kita pergi melihat. Karena percaya maka mereka pergi cepat-cepat. Menjumpai keluarga kecil Yusuf dan Maria. Mereka cepat-cepat pergi. Palungan merupakan tempat yang sangat istimewa di tengah kesesakan kandang. Karena dia memberi sedikit rasa nyaman di tengah bau busuk yang menusuk. Kandang adalah realita. Ya. Saya kira ini hal yang penting. Bagaimana dengan Bapak, Mama, Saudara-saudara dan saya? Kalau saat ini kita ada pada posisi para gembala, lalu kita kaitkan dengan kehidupan masing-masing. Jika kita memahami tema dalam perayaan Natal keluarga saat ini, yaitu berjumpa dengan Allah dalam keluarga, maka dapat dikatakan bahwa merayakan Natal itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena kita bisa dapat saling menjumpai dan mengucapkan Selamat Natal. Saya kira hari ini kita akan Selamat Natal. Kita saling menjumpai. Namun perlu kita sadari bahwa Tuhan Yesus lahir satu kali saja. Dan satu kali saja. Dan itu tidak akan pernah terulang di tempat yang sama. Satu kali saja. Yang pasti bahwa kita tidak menjadi saksi mata peristiwa 2000 tahun yang lalu. Namun kita yakin, kita percaya bahwa kelahiran Yesus telah menyelamatkan, menebus Bapak, Mama, Saudara-saudara dan saya dari dosa dan maut. Karena itu kepada keluarga besar Nekamese, kelompok arisan Nekamese, Bapak, Mama, dan anak-anak saksi bahkan juga. Yang pasti bahwa kita tidak menjadi saksi mata sekali lagi. Namun kita yakin, kita percaya bahwa kelahiran Yesus telah menyelamatkan, menebus Bapak, Mama, Saudara-saudara dan saya. Karena itu kepada keluarga, merayakan Natal satu kali dalam satu tahun. Berjumpa dengan Allah dalam keluarga bukan satu tahun satu kali. Ya, ini satu hal yang penting ya. Tapi saya kira untuk kelompok tulisan setiap bulannya satu kali bertemu. Tapi untuk merayakan Natal satu tahun satu kali. Dan ini hari kita bertemu. Sebagai para gembala yang merayakan Natal satu kali dalam kehidupan mereka. Ketika mereka kembali, kehidupan mereka berubah. Komitmen mereka berubah. Tadi awal saya katakan. Sebagai kelompok arisan Nekamese yang hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Bagaimana sehingga ketika berjumpa dengan Allah satu tahun satu kali, entah itu dalam situasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita terus dituntut untuk selalu berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan pergumulan. Mau cari dan berjumpa dengan Tuhan itu jangan jauh-jauh, cari dalam keluarga. Keluarga inti, kemudian cari dalam keluarga kelompok arisan, lalu cari lagi di keluarga yang lain. Kita berjumpa dengan Allah. Orang yang berjumpa dengan Tuhan itu selalu ada sukacita, ya. Orang yang berjumpa dengan Tuhan itu selalu ada sukacita. Sukacita bukan hanya pada Natal, tapi dalam setiap waktu itu sukacita. Karena itu para gembala, bahkan para majus ya, ketika mereka menjumpai Yesus, mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu mereka kembali tidak lagi menuju ke Herodes. Mereka cari jalan lain. Itu tema ini. Saya lebih fokuskan itu. Para gembala setelah mereka menyembah, mereka kembali. Tetapi ketika mereka kembali, mereka punya perubahan dalam hidup. Karena itu kita merayakan Natal bersama saat ini sebagai kelompok arisan Nekamese dan juga Bapak, Mama, anak-anak dan jubir. Malam hari ini kita ada bersama di sini. Orang yang berjumpa dengan Tuhan sekali lagi. Sukacita Natal. Bukan saat Natal, baru Bapak, Mama, Saudara-saudara dan saya. Kotong babae. Nanti Natal habis kita nggak ulang deh ke marah. Nanti kalau kotong masih mau Natal begini, kotong cari supaya kita babae. Saya kira tidak demikian. Bukan pada saat Natal baru kita bagi ya. Ini bagi-bagi bingkisan itu juga pada saat Natal ya. Neo tenata soal bisten lihat tiada setengah mati situ parsetan pada memelenggang matong di situ tunggu Natal bersatu kali. Padahal Tuhan bilang aku datang ketika ya aku lapar kamu kasih aku makan, ketika aku telanjang, ketika aku haus
Nah, itu yang kita harus lakukan. Justru pada Natal ini kita bersuka cita karena kita sudah melakukan sesuatu bagi sesama kita. Jadi bukan saat Natal baru totong berkunjung. Dan kelompok arisan ini, ya ini satu hal. Berkunjung itu bukan hanya saat Natal, tapi setiap bulan totong berkunjung terus. Kecuali mungkin saat kita ada berhalangan, tapi kita berkunjung. Ini satu hal, kunjungan ini sudah menjadi perjumpaan yang saling menguatkan. Seperti Maria dan Elizabeth. Mereka ada dalam tekanan. Maria yang dia masih hamil muda, dia tertekan dengan dia pergumulannya. Nah, Elizabeth yang dia sudah tua, dia malu, tapi mereka berjumpa, mereka saling menguatkan. Saya kira melalui kelompok arisan ini pasti bertemu, saling menguatkan, saling meneguhkan, bahkan juga ya, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh kelompok arisan ditingkatkan. Dan masih banyak yang perlu untuk kita lakukan. Saya percaya bahwa ketika kita bisa merayakan Natal dan kisah Natal dalam praktik hidup kita yang perlu dibaharui seperti para gembala. Mereka sangat luar biasa. Dan karena itu, kelompok arisan merupakan satu nilai iman itu di mana bagaimana untuk memupuk kehidupan bersama. Menjadi saksi. Jadi saksi bukan berarti kasih tinggal pekerjaan pokok, tetapi justru melalui pekerjaan kita mau bersaksi tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu menjumpai kita dalam segala keberadaan keluarga kita. Selamat merayakan Natal bagi kelompok arisan Neka Mese, dan juga selamat merayakan Natal Bapak, Mama, anak-anak saksi dan jubir. Tuhan memberkati kita. Amin. Iya, tapi kita sudah mau putar ke mana? Tidak, kipas angin. Hanya kita sudah putar ke tidak, yang itu. Mari. Coba. Kontak dulu. Minggu bilang lagi indahnya malam Natal di saat ini. Di keheningan malam ini, ku mau dengar suara doamu. Terasa dalam hati saat hari bahagia ini telah kembali. Ingin rasanya ini rayakan Natal bersama lagi. Gelapnya
malam ini rayakan Natal bersama lagi. Gelapnya malam ini pohon bela yang menghiasi saat Natal di sini. Ingin aku kenal semua hidup kembali, walau rasa sedih tak pernah berhenti. Di hari bahagia ini, Tuhan Kau sanggup mengerti. Apa arti Natal ini tanpa berbagi? Apa arti Natal tanpa orang terkasih? Tuhan yang sanggup memberi arti sukacita ini. Ingin aku kenal semua hidup kembali, walau rasa sedih tak pernah berhenti. Di hari bahagia ini, Tuhan Kau yang sanggup mengerti. Apa arti Natal ini tanpa berbagi? Apa arti Natal tanpa orang terkasih? Tuhanlah yang sanggup memberi arti sukacita ini. Terima kasih untuk pujian yang dipersembahkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam persembahan Natal. Yang empat. Yang berdoa harus silakan. Yang empat. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara semua, mari kita memperhatikan liturgi yang ada. Itu keempat, kita mulai. Hendaklah kita mempersembahkan syukur kita saat ini dengan sukacita, sebab firman Tuhan berkata, lebih besar berkat memberi daripada menerima. Sama-sama kita menyanyikan pujian rohani 29, muliakanlah. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi dan
Mari kita satu hati untuk kita bersyafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Bayi Natal, yang kami rayakan kelahiran-Mu bersama keluarga besar, kelompok arisan Nekamese, Bapa, Mama, anak-anak saksi dan jubir. Di mana Tuhan pada sore hari ini, Tuhan telah menyatukan kami untuk ada di hadirat Tuhan. Kami sungguh bersukacita karena kami bisa merayakan Natal bersama. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang bersama dengan Bapak John dan Mama, bersama anak-anak, pintu rumah, pintu hati yang telah terbuka, keluarga besar kelompok arisan Nekamese, Bapak, Mama, anak-anak saksi dan jubir. Kami sungguh merasakan Tuhan, bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami. Dan biarlah sukacita Natal itu yang telah kami rayakan dalam kebersamaan kami, dan melalui lawatan firman Tuhan yang datang kepada kami, belajar dari para gembala Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap menjadi pribadi yang ketika mengambil keputusan Tuhan untuk menjalani suatu persekutuan dalam kehidupan bersama, kami boleh berani Tuhan untuk membayar dengan harga yang mahal. Karena itu ya Tuhan, terima kasih banyak. Karena Tuhan sudah menuntun kelompok arisan Nekamese ini 15 tahun perjalanan mereka, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Tuhan telah mengizinkan mereka untuk menjalaninya. Dan mereka sungguh saling menopang satu dengan yang lain. Dan kalau sampai dengan saat ini mereka masih tetap ada di hadirat Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebatnya mereka. Karena itu ya Tuhan, berkatilah pengurus dan semua anggota yang ada, supaya dengan merayakan Natal di tahun 2022 ini ada semangat yang baru Tuhan. Demikian juga bagi Bapak, Mama, anak-anak saksi dan jubir. Biarlah Tuhan tolong beri kepada mereka dan kami sekalian semangat yang baru Tuhan. Dan kami boleh menjadi alat untuk menyaksikan kebesaran dan kasih Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Di tahun 2022, beberapa hari lagi, kami akan melewati tahun ini dengan sejumlah pergumulan kami, dengan sejumlah tantangan, cobaan, ujian, penderitaan, sakit dan penyakit, dengan sejumlah keberhasilan dan kegagalan yang sudah kami alami. Kami percaya Tuhan, bahwa kalau Tuhan sudah bawa kami sampai dengan hari ini, kami juga mohon Tuhan tolong kami, supaya kami dapat melewati tahun ini dan masuk di tahun yang baru dengan semangat yang baru Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan rancangkan dalam diri pribadi kami, dalam rumah tangga keluarga kami, dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Dengan demikian ada hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk semua yang sudah Tuhan izinkan kami alami pada sore hari ini. Biarlah dalam perayaan Natal ini Tuhan, semua kami yang Tuhan izinkan untuk ada di hadirat Tuhan, dalam peran kami masing-masing, sukacita Natal itu tetap menguasai kami, dan kami boleh terus diberkati dan menjadi berkat. Kami sudah memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan, Natal keluarga. Kami mohon Tuhan berkati, sehingga boleh berguna dan bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan-Mu ya Tuhan ke depan.
Dan kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan anak-anak kami Tuhan, yang Tuhan izinkan untuk mereka berkumpul di bangku pendidikan Tuhan. Bahkan di sini juga Tuhan, Engkau mengizinkan untuk keluarga hamba-Mu juga boleh membuka sekolah, PAUD, bahkan juga paket. Mereka sungguh menikmati anugerah Tuhan. Dan kami terus menopang, Tuhan memberkati. Dan anak-anak kami di Natal ini Tuhan dan Tahun Baru, mereka ada dalam masa liburan. Biarlah kami dapat menikmati Natal dan Tahun Baru di masa liburan bersama anak-anak. Kami dapat menikmatinya dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga akan menikmati berkat Tuhan di dalam merayakan Natal bersama ini. Kami mohon Tuhan memberkati semua yang telah dipersiapkan, sehingga biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, motivasi bagi kami juga di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Karena kami percaya bahwa tidak ada nama lain selain nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu dan senantiasa menyempurnakan doa kami sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari berdiri. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Saudara-saudari, ingatlah bahwa hikmat Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Kabarkanlah sukacita Natal dan hiduplah dalam hikmat Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera Natal dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cahaya bintang timur menerangi langkah kita. Kiranya keagungan Sang Putra Natal mendiami hati kita. Kiranya berkat-Nya, berkat setia Tuhan merahmati hidup dan perjuangan kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Kita sudah dan sedang ada dalam perjumpaan dengan Allah. Karena itu dalam kesempatan ini kami atas nama seluruh teman-teman arisan Ekamese dan juga anak-anak saksi dan bapak saksi menyampaikan terima kasih kepada Mama Wakil Ketua Majelis Jemaat Sesawapura, Mama Rosalin Sumbanu Enwais, yang berkenan ada bersama dengan kami dalam ucapan Natal malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Mama sekalian juga yang meluangkan kesempatan untuk ada dalam sukacita ini. Kita berbagi pesan-kesan sedikit. Tadi saya dengar juga ada
Bapak jubir, ada anak saksi, tentu ada Bapak saksi juga. Karena itu biar peran Bapak jubir dan Bapak saksi juga bisa memberi pesan-kesan juga kepada anak-anak saksi atau bahkan kita sekalian. Karena itu dalam kesempatan ini saya memberi kesempatan kepada Bapak Vina. Saya sampaikan, saya harus bertanya karena semua ini bersifat dadakan. Saya baru didapat, termasuk lagunya, termasuk harus berdiri di sini dan tetapi luar biasa ya. Karena itu dalam kesempatan ini kami mendaulat Bapak Vina untuk memberikan pesan-pesan Natal waktu dan Ibu Pendeta yang kami hormati dan kami kasihi, Bapak Mama semua yang kami hormati dan kami kasihi, sebelumnya saya terpaksa harus mengenalkan diri dulu. Karena saya bilang Natal keluarganya KMSE. Saya di luar itu. Saya tidak kenal Bapak Mama. Hanya Pak Luka dan Ibu yang kenal. Bapak Mama apa lagi tidak kenal saya. Tapi tadi saya pulang gereja lalu saya dapat ada kertas lembar di rumah di meja saya. Ada ulang untuk mengikuti Natal keluarganya KMSE. Saya bertanya-tanya dalam hati, keluarga KMSE yang mana dan di mana saya harus tapi puji Tuhan setelah saya lihat ternyata yang tulis itu Bapak Johan. Oleh saudara saya ini. Baik Bapak Mama, saya puji Tuhan saya dihadirkan di sini. Saya tidak pakai diundang, tapi saya pakai dihadirkan di sini. Saya dihadirkan di sini sebagai keluarga dan sebagai kita bersaudara semua di sini. Ibu Pendeta yang kami hormati dan kami kesini. Saya diberi kesempatan untuk memberi pesan dan pesan. Saya tidak ngerti. Saya mau tidak ngerti. Saya mau perkenalkan diri dulu. Saya nama lengkap saya Novina. Saya adalah saudara saya yang istrinya Pak Jo. Saya hari-hari cari makan minum di pengadilan negeri kelas 1. Kalau Bapak Mama ada masalah kedatangan, saya kepala bagian. Tanah atau cerai, masalah-masalah perdata yang lain, saya kepala bagian. Saya sudah bersudah di pengadilan sejak tahun 1988. Saya jadi panitera muda PHI tahun 12 tahun sana. Dan kemarin saya digunakan di perdata dan saya jadi di sana di panitera muda perdata. Ini pertama, ini abu saya dulu. Nanti saya kasih orang Bapak Mama lagi. Karena ketika saya berada di sini, saya orang yang harus dikenal dulu. Selanjutnya Bapak Mama, kita semua harus berterima kasih pada Tuhan. Karena mulai sekarang ini hujan, tapi hujan tidak begitu lebat. Sehingga banjir sini, banjir sana, dan kita tidak keluar rumah. Kita puji Tuhan bahwa kita bisa keluar dari rumah. Tadi kita bisa ke gereja, sekarang kita bisa bertemu di sini. Itu puji Tuhan. Kalau di tempat lain tidak ada seperti begini. Hujan sini, hujan sana, banjir luar biasa. Mau keluar dari rumah untuk ke gereja, apalagi nanti persiapan hati untuk Natal. Puji Tuhan supaya sampai Natal 25 kita bisa ke gereja, bisa Natal bersama sampai tutup tahun. Hujan mulai hujan, tetapi ada batas-batasnya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih kita waktu dan kesempatan untuk kita bisa ke tempat beribadah. Kita bisa menuju dan memuliakan Tuhan. Demikian dan terima kasih. Terima kepada Bapak John untuk menyampaikan
sepatah dua kata ungkapan terima kasih kepada sekalian karena itu kepada Bapak. Salam. Salam. Hari ini menjadi hari yang sangat istimewa karena semua kita bisa menebak sesuatu yang benar. Nah, dalam ini ada tertulis ikatan keluarga besar Unika Mese ini. Pada awalnya saya cerita sedikit. Saya setelah menikah dengan istri saya dari timur, Nenobais, saya mulai kenal. Tanya. Ternyata ketemu dengan Nehemia Nenobais menjadi punyadu. Saya mulai kenal. Dan tahun 98 kami bertemu pertama itu di Oiba. Waktu itu mulai masuk arisan. Tapi namanya sudah lupa. Dan kebanyakan kami bilang begini, keluarga Nenobais. Berjalan dia mandek. Kemudian sampai tahun 2019 kami bertemu lagi dan memperkecil lagi. Kami ada sekitar 9 kakak yang mau bergabung lagi. Dan setelah berjalan 3 yang tidak sanggup mulai keluar. Tinggal 6 lagi, sudah hampir 4 tahun ya. Sudah hampir 4 tahun ini. Dan kebetulan waktu itu saya diberi kesempatan untuk menjadi koordinator sampai hari ini. Sehingga sedikit saya kasih tahu bahwa peristiwa ini adalah perdana. Berdoa seperti ini belum pernah. Karena itu hari ini saya libatkan ada 2 wartawan yang ada sementara liput kita di sini. Jadi kita supaya Pak Jen ada dari Global TV, Global 2 untuk menginput semua yang kita sampaikan sehingga dalam berita nanti itu jelas. Itu. Jadi setelah dipilih menjadi ketua pengurus, kita mulai merancang ADRT yang seperti apa yang kita buat. Ya, ada pertemuan tiap bulan 1 kali. Dan mendatakan semua anggota aktif 6 kakak itu, kemudian anggota aktif lalu buat aturannya dengan memiliki motonya adalah tulis menanggung bersama rasa suka atau duka. Nah ini memang kenyataan. Nah dengan adanya berjalan itu, maka dengan berdasarkan beberapa ADRT ini kan mulai berjalan dan prinsip bahwa apa yang sudah disampaikan itu adalah kebersamaan disepakati dan memberi arisan. Lalu yang kedua adalah sebagai administrasi peningkatnya kita arisan waktu itu 50.000 saja dengan iuran 10.000 begitu. Tapi berjalan tahun 2021 ada sepakat lagi kalau pilih kita kasih sedikit 20.000. Jadi saya tanya, coba hitung dulu uang yang ada itu seberapa. Nah, Denari bilang kakak atau uang sudah ya sekitar 6 juta. Nah kalau begitu kita jangan simpan, sebab itu musuh. Itu kalau simpan, satu sepindah berarti hanya keluar atau hilang. Sehingga ada sepakat kita adakan saja sumbangan. Bukan apa tuh? Sumbangan untuk duka. Dalam arti ketika kita berduka ada sumbangan dari kas yang menolong kita dalam bentuk dekorasi. Ya, ruang duka. Jadi kita buat 6 juta sekian itu kita buat satu paket dan tempat tidur sampai dengan dia punya hiasan lainnya. Nah itu digunakan dan sangat bermanfaat sekali. Ketika keluarga kami yang meninggal, seperti Bapak Nenobais meninggal, langsung dari kelompok yang ambil alih di sana sudah dirancang semua. Nah begitu. Itu yang menolong kami. Sehingga walaupun 6 kakak tapi rasa kebersamaan tinggi. Ada yang sakit, kami langsung dengan adanya spontanitas kami berkunjung dan memberikan bantuan seperti itu. Nah inilah yang menolong
ikatan persekutuan ini sampai sekarang masih berjalan. Dan hari ini menjadi pembuka jalan, bukan ini hari terakhir, tapi menjadi pembuka jalan. Tahun depan kita ada di tempat yang lain. Ini kali membukanya di ketua punya rumah. Tahun depan kita kedua di sekretaris. Sekretaris adalah Pak Nimrod Manfati. Itu sekretaris. Yang minggu depan kita di sana. Setelah itu kita lagi ke bendahara, kita lagi ke anggota pengurus. Setiap tahun kita berkunjung sebagai wujud syukur kita karena tahun kita bertemu. Jangan pikir soal uang atau apa yang kita siapkan. Tapi Tuhan pasti siap. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada tulis Bapak, Mama, anak-anak saksi. Ini siapa ini? Pertanyaan ini siapa ini? Jadi begini. Jadi tadi saya bilang rahasia. Saya mau ceritakan sedikit. Saya setelah datang dari Alor, bertemu dengan seorang gadis cantik dari timur dan memberikan saya 4 orang anak dari rahim seorang perempuan. Tetapi satu hal yang unik bagi saya adalah dari kedua hati yang menyatu ini melahirkan 10 pasang suami istri menjadi saksi nikah jujur. Saya melakukan itu sehingga dari 10 pasang itu setiap bulan, setiap tahun saya menggumuli, dan hari ini saya undang semua untuk kita datang untuk Natal bersama. Dan tadi malam mereka sudah kumpul. Dan semua acara ini mereka yang buat, bukan lagi saya lagi. Karena itu, saya harap ini menjadi perdana. Karena bagaimana, kan saat itu begini, saya berani menyatukan orang, saya harus bertanggung jawab. Saya tidak punya kemampuan material bagi mereka. Menggumuli, berdoa supaya mereka berdoa. Tadi malam saya beri nasihat, para mereka duduk suami istri nasihat. Bapak tidak punya uang, tapi hati yang mulia yang menyatukan kamu harus perjuangkan. Selamatkan rumah tangga masing-masing. Kamu bekerja untuk menghidupkan keluarga, dan kamu harus belajar dicontoh supaya ketika Bapak tidak ada lagi, kalian bisa meniru dengan baik, menjadi saksi, menjadi jubir, untuk mendorong orang lain yang sudah. Dan karena itu ada 10 pasang. Saya mau kasih tahu. 1, Franz, Billy, dan Mirimpu itu ada di Denpasar. Dan nanti bisa datang, saya mau telepon ke Bapak, kami sudah mencapai, karena anak juga ada ikut lomba. Ini hari juga lomba menyanyi. Kemudian yang kedua, Bung Eli dengan Yohana Sanam. Ini anak kedua yang saya jadi saksi. Kemudian yang ketiga itu adalah Yohanes Penny dan Tin Lahau. Sementara dia bobo karena ada kedukaan di rumah, mereka tidak bisa datang. Dari malam saya datang, Bapak datang di hari karena ada kedukaan di rumah. Nah, kemudian yang keempat itu Apris Talan dengan istrinya ada di belakang. Malam mereka itu bertahan belakang. Mungkin ada di situ kok. Nah, yang kelima Jonias Beli dan istrinya ada senyum-senyum di bawah. Itu dia di belakang semua. Di belakang semua. Kemudian yang keenam itu ini Yosi Duka dan Nona Panggedai. Itu ini juga mereka Natal di Usaha hadir karena jamnya sama. Sementara yang ketujuh adalah Pramono Duka dan istrinya Eta itu baru melahirkan. Jadi telepon dan bapak kami sudah hadirkan. Baru beberapa hari jadi makanan takut. Oh, tidak apa-apa. Kemudian yang ketujuh itu adalah Ramli Ome, yang ke-8. Ramli Ome dengan Ilda itu ada di Oben, mungkin mereka sudah datang juga, mungkin di belakang. Kemudian yang berikut ke-8 adalah dan Keduka dan Yanti ada di Takari. Telepon datang kemarin bilang tidak bisa datang, karena tidak apa-apa. Dan yang terakhir Agung Duil dan Lori ada di belakang semua. Jadi ini anak-anak inilah yang dalam hati saya dan istri saya dapat melahirkan sehingga kami bingung terus setiap bulan, setiap
ada waktu kami telepon bagaimana keadaan hidup mereka. Dan saya harap ini juga adalah langkah awal. Tahun depan kita juga berpindah ke anak yang lain, anak pertama, anak kedua, seterusnya. Itu seperti itu maksudnya dan Pak Peno. Sehingga di sini ada tulis Bapak Mama saksi, ini ada Bapak saya dengan Mama Aceh menjadi saksi, menjadi jubir di dalam melibatkan dua keluarga beda itu menjadi suami istri. Nah, oleh karena itu dengan demikian awalnya kalau kamu sudah tahu maka pasti kamu tidak tanya-tanya. Sehingga walaupun secara mendadak semua, setelah ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita bergabung bersama. Keluarga Nekap Mese tetap terbuka bagi setiap orang yang memiliki prinsip dan kemauan yang sama. Kami tidak bisa memaksakan atau menolak. Kami akan terbuka menerima siapa saja, tetapi dengan tentunya ikut aturan yang sudah disepakati bersama. Karena saya minta Pak Peno tadi itu sebenarnya memberikan masukan, bimbingan, tuntunan, sehingga pada saat kita bergabung itu kita sudah punya pengalaman, begitu Pak Peno. Dan Pak Peno pikir bahwa saat dari kamu tuh bisa omong. Itu tujuannya itu adalah sebagai senior memberikan masukan dan bimbingan baikkan anak-anak atau adik-adik yang masih muda, karena kami sebaya tidak ada yang tua seperti apa no kalau di ini kalau itu ada yang tua-tua juga ada juga ada lagi. Nah, tapi kalau Nekap Mese ini yang paling tua saya sudah, sedangkan yang lain ada di semua. Oke, kemudian yang ucapan terima kasih yang berikut adalah sampaikan kepada Bapak Jen, ya. Terima kasih banyak hari ini sudah berkunjung ke sini untuk memberikan informasi. Saya percaya bahwa informasi ini pasti yang pasti untuk kita. Nah, kemudian Bapak Martin Raja, beliau tadi telepon datang Bapak beta agak terlambat sampai hari ini, tapi dia sudah dapat data dari saya. Itu juga nanti akan diupdate ke sana. Mungkin inilah yang saya sampaikan kepada kita semua. Dan lebih dari itu, saya minta maaf bersama keluarga Bapak, Mama Duta, anak-anak semua, karena mungkin sepanjang ibadah ini ada yang panas karena ruangan sempit, lalu ini tidak ada musik. Tadi saya siapkan musik, tapi terlambat koneksi, akhirnya kita menyanyi tanpa musik. Mungkin ini yang saya sampaikan, dan lebih dari itu saya terima kasih banyak dan Tuhan memberkati kita semua. Salam.